Pemirsa, dua advokat menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang konstitusi pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga presiden atau wakil presiden mencalonkan diri sebagai capres-cawapres. Alasan kedua advokat mengajukan permohonan uji materi terkait pasal 169 Undang-Undang Pemilu lantaran adanya pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Dalam petitumnya, para pemohon meminta Hakim MK mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pasal 169 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga saudara dengan presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat dalam satu periode kekuasaan. Pemirsa, kita akan membahas selengkapnya dan telah terhubung dengan Ketua DPP PSI Bestari Barus dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Bestari terlebih dahulu. Bang, alasan pemohon ini mengatakan bahwa aturan saat ini membuka celah praktik nepotisme dan konflik kepentingan. Pendapat Anda seperti apa, Bang? Dulu bahwa hak dipilih dan memilih itu melekat gitu loh pada diri setiap insan warga negara Indonesia. Itu satu. Jadi PSI berposisi bahwa menghormati undang-undang kita, siapapun dia bila telah memenuhi syarat boleh saja dicalonkan. Bila mana tidak, maka nanti akan terjadi polemik yang luar biasa kalau anak DPR bagaimana. Dan yang paling berbahaya sebetulnya bukan anak presiden nyalon. Bagaimana kalau presiden nyalon lagi di periode kedua? Oh, itu melekat semuanya gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dilihat bahwa saya kira MK tidak akan bersetuju atau memutuskan bersetuju terhadap gugatan ini gitu. Saya kira singkat saya itu dulu. Ya, Pak Bestari, tapi dari statement Abang tadi mengatakan bahwa beda sama saja begitu ya, yang presiden saat ini mencalonkan diri lagi dengan kalau keluarganya mencalonkan, itu kan tidak ada praktik nepotismenya di situ, Bang. Gimana? Kalau tidak ada praktek nepotisme yang ditakutkan oleh tuduhan nepotisme itu adalah kekuatan daripada presiden sebagai ayah digunakan untuk memenangkan anak. Lah bagaimana kalau presidennya sendiri yang nyalon lagi? Baik. Apa enggak semua kekuatan itu melekat? Baik, saya mau tanya ke Bang Ferry Amsari. Bang, pendapat Anda seperti apa, Bang? Ya, pertama, tidak ada model yang seperti ini di proses pemilihan presiden di manapun ya. Bahwa kalau anak orang calon presiden maju, dia harus menunggu waktu tertentu. Karena permasalahan yang menjadi substansial bukan itu menurut saya. Karena orang sudah kecewa kan kemarin ketika peradilan digunakan untuk melegitimasi seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk dapat menjadi calon. Nah, itu tidak boleh berimbas kemana-mana tuh, tidak boleh berimbas kepada hak orang untuk dapat dipilih. Karena meskipun ayahnya seorang presiden, dia kan masih punya hak. Yang tidak boleh itu ayahnya menggunakan kekuasaan yang kemudian hanya menguntungkan anaknya, itu nggak boleh tuh. Kan juga sudah ada putusan MK dan peraturan KPU ya. Misalnya penggunaan tempat kampanye tidak hanya boleh kepada calon yang anak presiden atau keluarga presiden gitu ya. Nah, itu sudah diatur. Jadi menurut saya sifat fairness-nya saja diatur, tidak hal-hal yang lain yang terlalu jauh dari pola dan aturan demokrasi konstitusional kita. Jadi kalau saya anak presiden, saya harus nunggu 5 tahun hanya untuk sekedar memastikan saya tidak menggunakan apa yang menjadi fasilitas yang berkaitan dengan tugas ayah saya.
Padahal aturannya sudah ada, tidak boleh gitu ya. Dia memanfaatkan relasi kekeluargaannya dalam pertarungan itu. Nah, menegaskan itu menurut saya juga punya potensi langkah politik. Karena lawan kita berat, anak seorang calon mantan presiden, lalu kita ingin menyingkirkan persaingan itu juga tidak sehat bagi saya. Kalau anak seorang presiden menggunakan kekuasaan ayahnya tidak sehat, begitu juga kalau untuk menyingkirkan hak anak presiden dalam pertarungan, menurut saya juga tidak sehat dengan cara-cara inkonstitusional. Baik, Bang, menanggapi dari yang disampaikan oleh Bang Bestari tadi bahwa sama saja kalau presiden mencalonkan kembali dengan anak presiden mencalonkan. Kalau menurut Anda seperti apa? Ya, itu logika yang baik ya. Kalau pada dasarnya presiden punya kekuasaan dan kewenangan yang besar, maka ketika dia untuk periode kedua, dia bisa saja menyimpangkan kewenangan dan kekuasaannya itu. Yang perlu diatur agar dia tidak menyimpangkan kekuasaannya, supaya pemilunya fair kan. Itu saja yang diatur. Begitu juga anak presiden. Jangan haknya dihilangkan, tetapi bagaimana prosesnya jadi lebih fair. Bagi saya di titik tertentu juga tidak boleh karena hanya anak presiden itu lalu orang bisa tersingkir, kan nanti akan ada polemik politiknya ya. Karena anaknya potensial jadi calon presiden ke depan, ayahnya sudah mikir bagaimana anaknya bisa mencalonkan kalau aturannya melarang anak seorang calon presiden maju kan gitu ya. Nah, itu akan polemik membingungkan nanti. Apakah dia harus mundur menjelang anaknya mencalonkan, kan jadi bercanda polanya. Nah, praktiknya di luar di negara-negara yang lebih maju tidak demikian. Yang dikonsenkan adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Baik, saya ke Bang Bestari lagi, Bang. Kalau Anda melihat apakah jika nanti MK tidak mengesahkan layat gugatan ini, menurut Anda apakah bisa fair kalau keluarga presiden ikut mencalonkan diri? Bagaimana menurut Anda bisa fair? Jangankan keluarga presiden, ada presiden di Republik ini dulu pernah mencalonkan aja bisa kalah kok. Nah, apa kita khawatir tentang hal itu? Sama-sama kita mengawasi bagaimana pelaksanaan pemilu itu berjalan baik. Kan begitu? Dan tidak melanggar gitu loh. Nah, segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh lembaga hukum, marilah dengan legowo kita terima, tidak usah dikorek-korek lagi. MK itu lembaga resmi negara yang punya kewenangan, diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang. Apa yang sudah diputuskan oleh MK, maka dia final and binding. Saya kira itu. Baik. Terkait dengan di negara-negara lain, tidak ada yang seperti ini, Bang? Apakah Anda suka begitu Indonesia berbeda dari negara-negara lain dalam pemilihan capres-cawapres? Saya suka Indonesia berjalan sebagaimana sekarang ini sedang berjalan gitu. Biarlah negara lain yang belajar ke Indonesia bagaimana caranya berdemokrasi yang baik. Baik, tanggapannya Bang Ferry, tanggapannya silakan. Maksud saya contoh negara-negara lain tidak ada yang seperti ini adalah negara-negara lain tidak ada yang melarang anak seorang calon presiden, presiden maju untuk menjadi calon presiden. Itu nggak ada. Baik. Artinya ya dia haknya sehingga tidak perlu dibatasi. Baik. Yang perlu dipastikan adalah agar aturan mainnya fair. Nah, tadi contoh Bang Baru soal MK kemarin yang menurut saya itu juga MK salah itu, masa undang-undang diubah setelah berjalan itu juga tidak ada di negara-negara lain itu Bang Barus. Kan ada komitmen untuk tidak mengubah aturan main menjelang pemilu. Nah, saran saya sama Bang Barus sama teman-teman politisi mulai dipikirkan segera membahas undang-undang pemilu sebelum segala banyak hal itu kemudian diuji sebelum undang-undangnya hadir ya. Karena juga tidak sehat bagi pemilu kita kalau kemudian putusan-putusan sudah ada terlebih dahulu sebelum pembahasan undang-undang gitu ya. Baik, tanggapan Anda Bang? Ya, silakan Bang Ferry. Ya, nah itu yang perlu ditegaskan, jangan sampai hanya untuk kepentingan pilkada tidak langsung pembahasannya ditunda-tunda gitu. Baik. Bang Bestari silakan tanggapan Anda terkait dengan saran tadi yang disampaikan. Saya kira seluruh masyarakat Indonesia
semakin cerdas mulai hari ini bagaimana bersama-sama baik dalam sendiri-sendiri maupun berkelompok maupun yang berada di partai politik, semuanya harus bisa mengkontribusikan diri bagaimana mengawal pemilu untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Saya kira itu. Semoga Indonesia semakin besar ke depan bersama PSI lah kalau enggak. Baik, Bang Bestari Barus, Bang Ferry Amsari, terima kasih atas diskusi pada sore hari ini di program My News Sore. Kita akan tunggu seperti apa respon dari MK. Terima kasih Bapak beraktivitas kembali.